Biasa kita rame-rame semua di sini. Ini bukan siapa-siapa ini. Coba nih. Coba. Jangan dulu ketemu dia minum. Coba nih. Coba nih. Ayo coba apa coba nih. Diam, kita bicara baik, diam. Coba nih. Diam. Oh, coba nih. Coba nih. Coba lah. Coba nih. Saya minta teman-teman sama dia. Kita bicara baik. Coba nih. Masa pengurus harian yang dibentuk tanggal 31 Maret tidak pernah diundang? Bagaimana cara? Ini PK 3 April ini ada peraturan mengadakan laporan. Tahu organisasi. Kalau tidak tahu organisasi tidak usah. Ada peraturan ADRT nomor 10 tahun 2019. Kau tahu itu. Kita punya anggaran ADRT di Partai Golkar. Kau tahu itu. Jangan asal buat. Kita itu atas dasar aturan. Tanpa kita mengacu pada prosedur yang ada di dalam partai kita. Kok tiba-tiba saya hilang di sini dengan ketua yang kemarin saya masih ketemu sama sekarang sudah tidak ada. Ya. Dalam hari yang lalu, kemudian komposisi personalnya pelaksana tugasnya termasuk ketuanya Pak Aluk Mabel. Ada yang namanya Yariana Somalinggi, ada yang namanya Nikodemus Mangera, ada yang namanya apa? Nah, itulah itu kan yang kita silakan ini. Ini adalah mekanisme dari musda ini. Itu tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksana tugas yang terdiri dari beberapa orang, itu tidak ada yang tidak pernah dilibatkan untuk rapat pleno. Nah, tanggal 31 Maret SK dari DPD 1 mengenai pelaksana tugas, rapat pleno tidak pernah dilibatkan yang lain. Nah, ada apa ini? Ini yang menjadi persoalan. Ada apa? Ada beberapa pelaksana pengurus harian yang dibentuk pelaksana tugas itu dari DPD 1 tidak pernah dilibatkan. Nah, kemudian pergantian pelaksana tugas kecamatan itu tanggal 3 April, berarti baru 3 hari yang lalu. Sedangkan pengurus yang lain, pengurus harian yang lain tidak diundang. Ini betul-betul ini ada rekayasa di dalam pelaksanaan musda. Untuk itu, ya kami selaku kader Partai Golkar memohon kepada DPD 1 untuk menunda musda ini. Karena ini rekayasa. Terima kasih.